Akhirnya pengadilan Galang pun juga dimulai. Galang panik karena akhirnya mendapatkan hukuman ini. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya bersama dengan Dramanesia. Yap, memang di episode malam ini tuh bakal menjadi mimpi buruk bagi Galang. Setelah usahanya gagal meyakinkan Aksa dan juga Amira, membuat Galang pun juga harus benar-benar muter otak untuk gimana lagi. Zora nggak mampu cari pengacara, Kusno apalagi nggak bisa diandalkan, Reno Hilda pun juga kabur nggak jelas, bikin Galang pun juga pusing 7 keliling. Belum lagi tekanan di dalam jeruji besi pun juga lebih dari cukup untuk bikin Galang pun juga stres bukan main. Anak buahnya Lian Bagaskara betul-betul berhasil membuat Galang menjadi dan hampir seperti orang gila selama berada di dalam jeruji besi. Bayangkan saja teman-teman, ketika semua orang bisa hidup dan menghela nafas, bahkan menghirup udara bebas di luar sana, Galang harus hancur mukanya, dihajar ini dan itu, gak bisa berbuat apa-apa. Ujung-ujungnya ini malah bikin Galang pun benar banyak musuhnya dan gak bisa hidup dengan tenang. Bahkan Galang pun juga sesekali terpikir untuk mengakhiri hidupnya saja. Akhirnya ujung dari semua kejahatan Galang pun ternyata ujungnya menjadi seperti ini. Yap, seperti yang kita ketahui bersama, kejahatan itu sesempurna apapun direncanakan, tidak akan pernah ada kejahatan yang sempurna. Itu satu. Lalu yang kedua, kejahatan mau sampai kapanpun dilakukan pasti bakal terbongkar juga. Dan ujung-ujungnya pelaku kejahatan hidupnya pasti nggak akan pernah tenang. Teman-teman bisa cari sendiri, bukan cuma di sinetron aja, di dunia nyata pun juga banyak. Bahkan banyak film yang diangkat dari kisah nyata, ketika orang pernah melakukan kejahatan di masa lalu, tiba-tiba di masa tua nggak bisa tidur, nggak bisa hidup tenang, dan akhirnya mengakui semuanya. Itu banyak banget. Nah, hal ini pun juga secara perlahan tuh muncul dalam dirinya Galang. Ya, bayangin aja, ternyata ketika hanya ingin merebut Amira dari Aksa, ternyata Galang tidak bisa merebut Amira dari Aksa, dan justru malah harus berurusan dengan pihak kepolisian. Kejahatannya, caranya memperlakukan Amira, menculik ini dan itu, kejahatan A sampai Z yang mungkin sudah tidak terhitung lagi, benar-benar bikin Galang pun juga frustasi. Apalagi kan yang bikin kesalnya adalah Galang tuh kan mencoba untuk memujuk Amira tuh dan juga Aksa tuh supaya Aksa dan Amira tuh mau luluh, terutama Amira, akhirnya mencabut laporan. Karena kan ya Galang gak punya pilihan lain. Satu-satunya hal yang bisa membuat Galang keluar dari penjara ya cuma dicabut laporannya. Kalau kabur tuh udah hampir gak mungkin ya. Sehingga ini yang paling diharapkan sekali oleh Galang. Cuman sayang seribu sayang, karena Amira pun juga gak mau. Alhasil Amira pun juga gak mau sampai diteror lagi oleh Galang. Meskipun Galang udah bersumpah ini dan itu. Omong kosong lah ya, kita capek banget lah kalau harus melihat penjelasan dari si Galang. Dan beruntungnya pun juga Amira pun juga benar-benar bisa meyakinkan dirinya sendiri kalau ia harus bisa berani untuk mengambil keputusan ini. Karena memang gak mudah juga, apalagi kan yang bikin menjadi pikiran, yang membuat Amira kepikiran tuh ya karena Galang tuh tahu posisi dari anaknya Amira dan Aksa yang perempuan ya, sehingga ya itu terus yang diandelin. Kalau kamu selamatin aku keluar dari penjara, maka aku bakal kasih anak perempuan kamu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kan akhirnya jadi gak worth it juga. Akhirnya tidak sebanding, tidak sepadan. Terlebih lagi, Zaki pun juga berhasil menemukan ibaratnya Sasa yang asli dan lain sebagainya macamnya, yang mana pada akhirnya hanya bisa membuat Galang pun juga katar-katir dan gak bisa berbuat apa-apa. Hingga pada akhirnya ujung-ujungnya Galang pun juga harus kembali dari ruang pertemuan bersama dengan Aksa dan juga Amira, kembali ke ruang penjaranya, meratapi hidupnya, bahkan hampir nekat untuk ibaratnya mengakhiri hidupnya sendiri. Ya, ternyata benar-benar berakhir tragis sekali teman-teman hidupnya Galang. Tapi tentu aja bukan Galang namanya kalau nggak punya ide yang brilian dan benar-benar outstanding alias ngaco. Dan di momen ini pun juga Galang mencoba dan bahkan
Yang paling takutnya adalah Galang tuh berusaha kabur, berusaha meyakinkan Amira dan lain sebagainya macamnya. Terlebih lagi, yang paling takutnya adalah tiba-tiba Kusno punya apa, Zora punya apa, yang lain pun juga benar-benar sangat ditakutkan. Cuman ini cukup seru juga karena ternyata Zaki, Damar terutama benar-benar memperhatikan sekali semua kebutuhan Aksa dan Amira selama di persidangan dan juga di pengadilan. Apalagi melihat bagaimana betapa jahatnya Galang bukan cuma kepada Aksa tapi kepada istri dari Damar itu sendiri, bikin Damar pun juga kan tentu nggak bisa tinggal diam lagi. Bagi Damar ini sudah cukup, tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Apalagi jangan sampai ada Aksa, Amira berikutnya yang menjadi korban dari Galang. Dan ini pun juga benar-benar ibaratnya tuh banyak yang ngebantu sebetulnya teman-teman. Cuma kan tetap aja, kalau bagi Aksa dan juga Amira kan pengennya hidup tenang aja. Maksudnya ya Galang pun juga harusnya sadar diri. Ketika semua mendapatkan hukuman seperti ini, ya udah jalin aja toh. Semua hukuman ini pun juga datang ini karena kelakuan dari Galang juga. Jadi jangan pernah merasa menyesal, jangan pernah merasa ini salah paham, ini dan itu sampai bilang ke polisi, enggak kok bukan pak, ini cuma salah paham aja dan lain sebagainya macamnya. Ya percuma juga. Ini adalah semua perbuatan busuk dari Galang, yang mana Galang harus mempertanggungjawabkannya sendiri. Dan itu pun juga terus disampaikan teman-teman oleh Aksa, oleh Amira, Dian Bagaskara, Zaki, Damar dan lain sebagainya macamnya di persidangan juga. Sehingga ini bikin Galang pun juga yang tadinya mencoba untuk menarik hati, pura-pura baik, akhirnya jadi diri sendiri lagi. Karena ya susah juga, gimana mau diampunin. Orang niat berubah jadi baiknya pun juga hanya berpura-pura. Ya kali kita percaya ngelihat Damar tobat. Ya kan teman-teman, gak mungkin percaya lah orang si Galang itu sama sekali gak bisa dipercaya. Masa Galang mau tobat kan? Galang tobat tuh dua kata lucu lah ibaratnya, gak mungkin terjadi. Sehingga hal inilah yang coba untuk terus dipush, untuk ditekan terus supaya gimana caranya Galang pun juga terus bisa menikmati masa-masa indahnya di penjara. Jangan sampai kabur, jangan sampai keluar dari penjara, apalagi sampai bukti-bukti kejahatan Galang tuh sampai hilang. Jangan sampai, karena ya Galang sekalinya keluar dari penjara teman-temannya udah buyar teman-teman semuanya. Benar-benar bisa hancur segala-galanya. Terlebih lagi melihat bagaimana kelakuan Galang seperti itu, tentu akan sangat sulit juga bagi semua orang untuk bisa benar-benar ibaratnya tuh melawan Galang ya. Karena Galang tuh kalau udah keluar dari penjara tuh udah tiba-tiba punya anak buah, tiba-tiba punya uang, tiba-tiba punya ini, punya itu. Aduh capek banget teman-teman ngejelasinnya, ya kan? Jangan kan Mimin, teman-teman aja pasti capek banget. Ini tuh bener-bener bikin pusing banget lah. Makanya Galang harus bener-bener dihukum di persidangan. Jangan sampai dikasih ibaratnya kesempatan lagi, karena mau bagaimanapun juga ini adalah akhir dari Galang. Dan bagusnya dari Aksa pun juga gak mau sampai percaya, gak mau pernah lagi maafin Galang. Bahkan Aksa benar-benar bahagia ketika Galang pun juga dijatuhi hukuman seumur hidup. Ya memang bukan hukuman seperti yang kita harapkan ya, karena kalau seumur hidup tuh masih ada ibaratnya Galang tuh masih bisa kabur ini dan itu. Tapi ya kalau untuk hukuman yang Galang menemui sang pencipta ibaratnya susah teman-teman, karena ya nama juga sinetron ya, apalagi kan Galang ini salah satu aktor penting, jadi mungkin sengaja nggak dikasih hukuman itu biar mungkin ada peran lainnya. Entah mungkin Galang benar-benar tiba-tiba berubah, tiba-tiba ada karakter baru yang masuk menggantikan Galang menjadi orang jahat, bisa jadi. Apalagi sekarang kan orang baiknya itu jadi banyak, Damar, Zaki, Lian, Bastian. Meskipun Lian Bastian bakal tetap berantem, tapi at least mereka semua yang disebutin ini punya musuh yang sama, yaitu adalah Galang. Jadi secara otomatis berada di pihaknya Aksa dan juga Amira. Sedangkan Galang, Zora, Hilda, Reno, Kusno yang sama sekali nothing dan gak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ya Galang semakin tersudut juga kan teman-teman ibaratnya, dan gak punya pilihan lain. Tapi apapun itu semoga aja dan semoga Galang pun juga benar-benar bisa dihukum, apapun itu yang terbaik. Dan jangan pernah kasih kesempatan bagi Aksa dan juga Amira untuk memberi kesempatan kedua, ketiga, keempat kepada Galang. Karena orang seperti Galang tidak akan pernah bisa menerima keadaan dibaikin sama orang. Maksudnya adalah ketika dikasih kebaikan sama orang sedikit saja, maka Galang tuh pasti bakal langsung berkhianat dan tidak amanah. Aduh capek banget ya
Galang lagi, galang lagi. Ceritanya muter lagi. Tapi nggak apa-apa. Semoga aja setelah ini ceritanya akan semakin seru, semakin bagus. Dan yang pasti kita tunggu-tunggu banget seperti apa reaksi Galang ketika harus dihukum seumur hidup setelah persidangan. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.